Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi di channel Indahnya Berbagi dengan Bu Wiwin dari SD Cahaya Bangsa Kuta dalam pelajaran matematika kelas 6. Sebelumnya Bu Wiwin berpesan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan juga jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini supaya lebih bisa berkembang lagi. Terima kasih. Anak-anak, pernahkah terpikir oleh kalian suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang arsitek dan bisa membangun gedung-gedung unik seperti gambar tersebut? Jawabannya tentu saja bisa. Dengan syarat harus belajar mulai dari sekarang. Nah, dalam pelajaran matematika, bentuk-bentuk seperti pada gambar tersebut dinamakan bangun ruang. Dan hari ini kita akan membahas hal tersebut, terutama dari sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. 2. Mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Coba lihat gambar tenda ini. Kalian pasti pernah berkemah dengan mendirikan tenda seperti ini kan? Berbentuk apakah tendanya? Ya, tenda tersebut berbentuk prisma, tepatnya prisma segitiga. Apabila diputar 90 derajat, maka akan terlihat alas atau bawah dan atasnya berbentuk segitiga, bukan? Contoh benda lain yang berbentuk prisma segitiga adalah kalender duduk, tas, bungkus permen, dan lain-lain. Kemudian, perhatikan gambar ini juga. Pernahkah kalian melihat lantai atau paving yang berbentuk seperti ini? Ya, kalau diperhatikan, paving tersebut berbentuk segi 6 dan merupakan contoh dari prisma segi 6. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan prisma itu sendiri? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua macam sisi. Sisi yang pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen, artinya sama dan sebangun. Sisi yang kedua berbentuk persegi panjang, jajar genjang, atau juga bisa persegi. Dengan kata lain, sisi yang satunya berbentuk segi 4. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Ada sisi bawah atau alas, kemudian ada rusuk, sisi tegak yang biasanya merupakan tinggi prisma, kemudian sisi atas, dan titik sudut. Mari kita lihat sifat-sifat dari prisma berikut ini. Yang pertama adalah prisma segitiga. Banyak titik sudutnya adalah 6, kemudian banyak rusuknya 9, banyak sisinya 5. Kemudian prisma segi 4. Banyak titik sudutnya adalah 8, banyak rusuknya 12, kemudian banyak sisinya 6 sisi. Yang terakhir, prisma segi 6. Banyak titik sudutnya 12, banyak rusuknya 18, dan banyak sisinya 8. Sehingga kita bisa simpulkan untuk prisma segi N itu banyak titik sudutnya 2 dikali N. Kemudian banyak rusuknya 3 dikali N. Banyak sisinya N ditambah 2. Jangan lupa ya anak-anak untuk dihafalkan dan dimengerti, oke? Sekarang kita beralih ke gambar berikut.
kita pasti pernah bertamu ke rumah tetangga atau teman dan disuguhi roti atau biskuit yang kalengnya berbentuk seperti ini kan? Ya, bentuk kaleng seperti ini adalah contoh dari bangun ruang tabung atau silinder. Ayo, coba sebutkan lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Ya, kalian hebat. Gelas, kaleng minuman atau makanan, alat musik, drum, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Mari kita identifikasi apa itu tabung dan sifat-sifatnya. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Adapun bagian-bagian tabung adalah sebagai berikut. Bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jari-jari tabung. Yang perlu diingat dari tabung adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Sifat-sifat dari tabung adalah mempunyai 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Tabung tidak memiliki titik sudut dan juga tabung memiliki 2 rusuk. Nah, sudah paham kan anak-anak? Sekarang kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Apakah gambar ini? Ya, gambar piramida yang ada di Mesir. Apakah kalian tahu berbentuk apakah piramida itu? Betul sekali, berbentuk limas atau tepatnya limas segi 4. Contoh lainnya adalah bungkusan kado atau coba kalian lihat, ini adalah kue apa? Kue mendut yang dibungkus menyerupai limas segi 4. Kemudian coba perhatikan juga kap lampu berikut ini. Kalau ini adalah contoh dari limas segi 3 ya. Limas diberi nama sesuai bentuk segi N pada bidang alasnya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas. Ada sisi alas, sisi tegak, rusuk, dan titik sudut. Untuk sifat-sifatnya, mari kita cermati sebagai berikut. 1. Limas segitiga. Banyak titik sudutnya, ada 4. Rusuknya ada 6, sedangkan sisinya ada 4. Untuk limas segi 4, titik sudutnya adalah 5. Banyak rusuknya 8, banyak sisinya 5. Limas segi 5, banyak titik sudutnya 6, rusuknya ada 10, banyak sisinya ada 6. Jadi bisa kita simpulkan limas segi N mempunyai titik sudut sebanyak N ditambah 1. Kemudian untuk banyak rusuk jumlahnya 2 kali N. Banyak sisinya jumlahnya N ditambah 1. Sudah jelas ya anak-anak? Kemudian kita lanjutkan ke bangun ruang kerucut. Seperti apakah bentuk kerucut itu? Ya, ini adalah salah satu contoh benda yang berbentuk kerucut. Apalagi ya? Oh iya, es krim yang sering kalian makan juga berbentuk kerucut kan? Juga topi caping Pak Tani adalah contoh dari benda-benda yang berbentuk kerucut.
Kerucut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Adapun bagian-bagian kerucut adalah sebagai berikut. Ada titik puncak, rusuk, dan sisi. Sisinya terdiri dari sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Dalam kerucut terdapat juga istilah jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Bisa kita simpulkan ya, kerucut itu mempunyai dua sisi, satu titik puncak, dan satu rusuk yang melengkung. Ingat ya, kerucut juga tidak mempunyai titik sudut, tapi mempunyai titik puncak. Bangun ruang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah bola. Kalian tentu tidak asing lagi kan dengan bentuk bola? Hayo, apalagi benda yang berbentuk seperti bola? Ya, betul sekali. Globe, kelereng juga berbentuk bola. Kalian bisa sebutkan sendiri ya benda-benda lain yang berbentuk bola. Apa yang kalian ketahui tentang bola? Berapa banyak titik sudut, rusuk, dan sisi sebuah bola? Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama yang berpusat pada satu titik yang sama, yaitu titik pusat. Perhatikan bagian-bagian bola berikut ini. Bagian dari bangun ruang berbentuk bola disebut sisi. Jadi bola hanya mempunyai satu sisi. Hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain jari-jari, diameter, dan titik pusat bola. Bisa kita simpulkan bahwa bola mempunyai satu sisi lengkung. Bola tidak memiliki titik sudut dan juga tidak memiliki rusuk. Nah, sekarang waktunya latihan ya anak-anak. Coba kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Nanti hasilnya dikumpulkan. Mudah bukan? Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat bangun ruang. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang sifat-sifat bangun ruang dan juga bermanfaat untuk mempelajari bagian berikutnya, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bu Wiwin akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.